Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan membahas film series yang lagi hits di Indonesia. Pokoknya dijamin tercandu-candu nonton dari episode awal hingga akhir. Kakek nenek kamu candu. Yuk langsung saja, ini dia Kupu Malam. Asik-asik, cos! Film ini dibuka dengan seorang kupu-kupu malam sedang melayani kliennya. Wanita ini bernama Laura yang diperankan oleh Michelle Judith. Wah, cantik banget ya. Boleh minta nomor HP kamu? Sebelum sampai di rumah, ia mengganti penampilannya menjadi sederhana. Laura memiliki seorang adik yang seumur hidupnya sakit-sakitan karena memiliki kelainan jantung. Ia harus banting tulang untuk membiayai pengobatan adiknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan. Nanti aja sekalian mbak, anak pintar. Laura juga seorang mahasiswa yang cerdas, namun karena kesibukannya yang padat, akhir-akhir ini nilainya pun turun, sehingga dosen yang bernama Butet memberikan teguran. Kenapa IPK kau turun? Scene beralih ke seorang sugar daddy yang bernama Arif Dirgantara. Ia sedang memilih wanita mana yang akan ia kencani. Lelaki kardus iki. Kembali ke masa lampau. Laura sedang melayani tamu-tamu yang ada di rumah bordil. Di sini, ia menjadi waitress dan tak sengaja si Mami mendengar percakapan Laura di telepon. Laura membutuhkan biaya untuk pengobatan adiknya. Mulai mencicil semua biayanya. Aduh. Mami pun menawarkan pekerjaan sebagai kupu-kupu malam pada Laura dan ia pun terpaksa menerimanya karena ia membutuhkan dana yang besar dan dalam waktu yang singkat. Kamu tuh lagi butuh biaya pengobatan. Iya saya Mom. Scene beralih kepada Laura dan sugar daddy sedang dinner romantis di sebuah private villa. Laura memakai nama lain Flo apabila ia sedang dinas malam. Ia tidak mau identitasnya diketahui oleh klien. My name is Flo. Setelah bercakap-cakap ringan dan perlakuan sugar daddy yang romantis, mereka pun berskidi papap. Ketika sugar daddy sedang tidur, Laura tiba-tiba mendapatkan pesan dari ART-nya bahwa penyakit adiknya kambuh dan saat ini mereka sedang di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Laura segera menyusul adiknya dan meninggalkan sugar daddy. Ternyata adik Laura mengalami masa kritis, namun kondisinya sudah membaik. Maafin kakak ya. Scene beralih ke sugar daddy yang sudah terbangun. Ia merasa agak kesal karena ditinggal tidur dan memberitahukan kepada si Mami. Namun karena Laura telah memberikan pelayanannya, maka pekerjaannya dianggap selesai dan telepon pun dimatikan. Thank you. Keesokan harinya, si Mami pun datang menjenguk Laura dan adiknya. Mami selalu mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, skip. Laura berterima kasih atas perhatian Mami kepadanya dan meminta tolong Mami untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada sugar daddy karena telah meninggalkannya. Kita kan keluarga. Scene beralih ke sugar daddy yang sedang meeting. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Laura. My name is Flo. Scene beralih ke adik Laura yang dirawat oleh dokter yang baik dan perhatian. Dokter tersebut juga khawatir
apabila Laura jatuh sakit karena segala aktivitasnya. Ia juga memberitahukan bahwa kondisi jantung adiknya sudah sangat gawat. Di sini Laura sedih banget karena adiknya sudah berjuang sangat lama untuk sembuh. Berat hati saya harus menyampaikan ini ke kamu. Scene beralih ke Sugar Daddy yang meminta Mami untuk mempertemukannya dengan Laura kembali. Tapi Mami menolak karena Laura hanya mau 1 kali pertemuan untuk setiap klien. Dan ia sangat menghormati pilihan Laura. Sugar Daddy pun merasa tertantang dan memberikan cek sebesar 200 juta. Wadidaw! Namun Mami pun menolaknya. Saya suka sekali dengan dia. Saya nggak bisa penuhi. Si Mami menyampaikan keinginan Sugar Daddy ke Laura, dan jawaban Laura tetap sama, ia tidak mau menerimanya. Asalkan bukan orang yang sama, Mam. Oke sayang, it's okay. Saat Laura hendak pulang ke rumahnya, ia tidak sengaja menjatuhkan HP dan menabrak mobil yang ada di depannya. Ternyata itu adalah mobil si Sugar Daddy. Awalnya Sugar Daddy memaafkan pelaku yang menabrak mobilnya karena hanya lecet sedikit. Tapi setelah ia mengetahui itu adalah Laura, ia pun mengejar mobil itu. Namun mereka kehilangan Laura. Gimana sih sama perempuan aja bisa kalah cepet? Di sini Sugar Daddy belum tahu ya identitas aslinya Laura, jadi ia tidak bisa memiliki akses untuk bertemu dengan Laura kembali. Hari demi hari berlalu, Laura pun menjalani rutinitasnya, kuliah, servis klien, dan menjaga adiknya di rumah sakit. Si dokter mengajak Laura untuk ngopi-ngopi cantik. Di sini Laura curhat akan kesedihan hatinya dan memohon kepada dokter untuk berusaha menyembuhkan adiknya semaksimal mungkin. Sepertinya percikan-percikan asmara timbul di keduanya, tapi keadaannya jadi kikuk gitu guys. Dani satu-satunya keluarga saya. Tak disangka beberapa saat kemudian, Sugar Daddy datang ke rumah sakit tempat adik Laura dirawat, dan pada saat yang bersamaan, Laura sedang menemani adiknya di kamar. Sugar Daddy pun membuka pintu dan film pun bersambung. Ketemu dia, saya udah di rumah sakit. Terima kasih guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video-video selanjutnya, yaitu episode kedua. Asik-asik, cos!